Kembali lagi di Dandan Genre Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas video tentang apa aja sih kekurangan dan kelebihan pada mobil ini, plus minusnya apa, dan penyakitnya seperti apa. Kita akan langsung bahas aja pada video ini ya. Yaitu pertama adalah kita bahas kelebihan dulu. Kelebihan mobil ini adalah yang pertama bodinya gede. Mobil bodinya gede banget sumpah. Dibandingkan dengan kompetitor atau sekelasnya ya, mobil pasti lebih gede bodinya. Dengan bodi yang sebesar ini, otomatis bagian dalamnya juga dia lebih gede. Kabin lega, kabin akan semakin lega dong dengan bodi yang sebesar ini. Dan kelebihan kedua adalah mobil ini dia mempunyai mesin yang bertenaga. Mobil mesinnya badak banget, sumpah. Dengan mesin 2000 cc-nya ini 4 silinder, menurut gue ini mesin lumayan badak ya, lumayan tangguh di segala medan. Iya juga mobil konsumsi BBM itu 12 sampai 14 km per liter, 12 sampai 14 km per liter. Nah, itu dalam kota ya. Untuk segitu, kata gue tuh segitu tuh udah tak masukin rate gitu. Itu hitungannya sudah hit sekali, sangat-sangat in rate untuk sebuah Tata Gajah Innova. Nah, kelebihan selanjutnya adalah mobil ini masih menggunakan sasis monokok, alias mobil ini sasisnya masih jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Innova yang generasi sekarang ya, kayak contoh Innova Zenix dan Innova Ibon. Innova Ibon dan Innova Zenix sudah mengganti sasisnya, itu menggunakan sasis leather frame, masih sudah diganti dengan sasis leather frame. Sedangkan Innova yang ini masih menggunakan sasis monokok. Sasis monokok jauh lebih nyaman dibandingkan dengan sasis leather frame. Dari segi keamanan dan kestabilan apa segala macam, otomatis mobil ini pasti beda jauh, ya kan? Pasti beda jauh. Kalau leather frame dia itu lebih mengacu kepada tampilan ya, bukan dari segi keamanan tapi mengacu kepada tampilan. Sasis leather frame biasanya itu akan membuat tampilan mobil semakin gagah, semakin keren, dan tampilan juga ganteng jauh dibandingkan dengan sasis monokok. Sasis monokok biasanya menggunakan sasis yang rigid dan otomatis kan meski kenyamanan yang lebih gitu dibandingkan dengan sasis leather. Sasis leather itu dia digunakan pada mobil-mobil SUV terutama kayak Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport, itu dia masih menggunakan sasis leather. Sedangkan mobil-mobil seperti ini dia masih menggunakan sasis monokok, dimana sasis monokok lebih nyaman dan lebih enak kalau dipakai gitu dibandingkan dengan sasis yang leather frame seperti itu. Jadi ya itu balik lagi ke preferensi kalian semua gitu, seperti apa. Nah, kelebihannya selanjutnya adalah mobil ini kabinnya lega banget. Ini kita buka ya mobilnya. Di baris kedua, mobil ini tuh cukup lega loh. Nah, ini seperti ini. Mobil ini cukup lega di bagian baris keduanya. Di bagian baris kedua, mobil ini cukup lega. Dan memang betul lega. Ini kaki saya masih bisa masuk dan kepala juga saya juga belum mentok. Dan di sini emang lega sekali. Nah, ini kaki saya masih bisa masuk dan belum ada mentok sama sekali, masih enak. Dan posisi duduk di belakang pun masih enak yang sasis monokok seperti ini. Dibandingkan sasis yang leather seperti yang dipakai sasis SUV pada tempatnya. Gitu. Ya, segi keamanan lebih enak ini gitu. Dan impresi gue duduk di belakang emang joknya mobil ini itu lebih nyaman dibandingkan dengan yang generasi yang Innova Ibon atau Innova Zenix. Mobil ini jauh lebih nyaman, joknya lebih empuk, dan senderan kepalanya juga masih enak. Dan ini betul-betul enak banget. Ditambah mobil ini sudah kulit jadi semakin nyaman duduknya.
Aduh, ini enak banget. Dan walaupun dia masih menggunakan sasis monokok, dari baks kedua sampai baks ketiga mobil ini masih cukup luas sebetulnya. Di baks ketiga mobil ini masih cukup luas untuk duduk di belakang, dia masih cukup luas. Jadi di belakang pun dia masih cukup leluasa lah, lebih enak dan lebih nyaman. Kalau kita bandingkan dengan Toyota Innova Ibon, otomatis bagian interiornya jauh lebih nyaman, oke. Terus lebih besar, oke. Kita akui itu ada bagian interior dia lebih gede. Tapi dengan kabin yang lebih enggak, otomatis bagian atap atau bagian kepala dia semakin turun dan semakin rendah mobil. Innova Ibon itu hanya memaksimalkan luas saja, tidak memikirkan atap. Innova Ibon atapnya kecil dan atap itu sedikit agak mentok. Oh, ini masih agak tinggi dan ini belum mentok sama sekali gitu. Dan emang jauh banget, betul-betul jauh banget, kepala saya belum mentok sama sekali, jauh dibandingkan dengan Innova Ibon. Innova Ibon di bagian belakang itu agak kurang nyaman memang. Kalau ketiga dia agak kurang nyaman, dan kedua pun dia agak kurang nyaman juga Innova Ibon, seperti itu. Tuh di bagian depan, sebetulnya di bagian depan juga enak sih mobil ini. Di bagian depan juga enak, sama enak sebenarnya. Tuh, kita bicara tentang keluasan kabin dulu dan keluasan bagasi. Mobil ini bagasinya itu cukup luas sebetulnya. Kalau kita lihat bagasi belakang itu cukup luas mobil. Ini cukup luas loh, bagian bagasinya itu cukup luas. Seperti ini. Mobil ini cukup luas sebetulnya keduanya itu. Dengan kondisi jok yang tak lipat seperti ini, dia akan memaksimalkan bagasi yang cukup luas. Di sini kan kita masih bisa memasukkan beberapa koper dan beberapa barang belanjaan atau apapun. Jadi otomatis dia tetap lega gitu. Kalau kita tegakkan salah satu joknya, dari baks ketiga ini, otomatis dia itu kita tegakkan ya. Tegakkan, ini agak susah emang. Agak susah. Nah, seperti ini. Ini dia udah posisi paling tegak. Ini posisi tegak. Kalau misalkan kita bahkan lagi, ini bisa ya, bahkan lagi sebetulnya. Nah, ini posisi paling rebah. Dan posisi paling rebah pun mobil ini masih bisa ada space untuk bagasi. Masih ada space untuk bagasi. Ini masih ada space untuk bagasi di bagian mobil ini. Dan ini masih posisi tegak. Dan posisi tegak tadi masih ada. Dan posisi paling mentok, misalnya kita rebahin, dia seperti ini. Kita rebahkan dia seperti ini. Masih ada tempat atau space yang lebih enak. Dan untuk penyimpanan token, mobil ini sangat rapi, sumpah. Penyimpanan token ada di sebelah kiri sini. Jadi otomatis dia kesannya rapi, clean, jadi tidak mengganggu keluasan kabin. Seperti itu. Dan untuk duduk ke baks ketiga, sebetulnya cukup nyaman. Dan ini masih cukup luas untuk duduk ke baks ketiga, walaupun kaki itu agak sedikit naik ya, agak sedikit tinggi. Jadi kayak jongkok gitu. Kalau baks ketiga memang mobil ini agak sedikit jongkok. Kalau duduk di baks ketiga, bagian baks ketiga dia cukup jongkok. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan yang satu sudah ditegakkan seperti ini, posisi rebah, dan ini posisi tak lipat seperti ini, dia masih ada space, dan masih ada space banyak. Kalau kita misalkan kita mau lebih space banyak lagi, kita bisa melipat kok si bagian baks kedua, itu bisa dilipat 40-60 atau 60-40 seperti itu. Jadi lebih luas seperti itu guys. Jadi otomatis ya emang lebih luas di bagian bagasi seperti itu. Oke, di sini kita sudah melipat bagian jok belakangnya.
Melipat jok belakang memang agak sedikit sulit ya, karena tidak cukup hanya satu tangan, harus dua tangan. Kalau satu tangan itu cukup berat. Nah, ini posisi terlibat seperti ini. Begitu guys. Jadi kalau masalah keluasan kabin dan segala macam, mobil ini masih cukup luas. Itu masih cukup luas di bagian bagasi itu. Soal kita bahas soal kekurangan seperti apa. Mobil ini kekurangan itu cukup banyak. Terutama mobil ini matic ya. Mobil transmisi matic seperti ini, dia itu jauh lebih bukan jauh lebih dia itu di bagian transmisi matic tersebut itu dia kurang responsif. Namanya kurang responsif memang. Bagian transmisi matic tersebut mobilnya kurang responsif. Jadi ada sedikit delay seperti itu. Padahal mobil ini masih menggunakan transmisi biasa, itu GT4 speed bukan CVT. Seperti itu. Jadi bagian transmisi matic tersebut dia agak kurang responsif. Beda dibandingkan dengan yang barunya. Innova Ibon, kalau kita bandingkan transmisi dengan Toyota Innova Ibon, transmisi yang Innova ini dengan Innova Ibon, dia itu lebih enak dan jauh lebih awet yang Innova generasi ini dibandingkan dengan Innova Ibon. Innova Ibon itu memiliki banyak keluhan. Yang pertama adalah kejeduk. Itu keluhan terkait dengan Innova Ibon itu dia jeduk, transmisi matic itu jeduk. Jadi pada pindahkan transmisi dari P ke E atau dari E ke D atau N ke D ya, itu ada sedikit jeduk, atau ada ID ke N atau dari N ke P gitu ya, atau dari N ke E, dia ada sedikit jeduk seperti itu dan transmisi tadi. Jadi nggak bisa kita bandingkan, dia itu lebih awet. Innova yang generasi ini jauh lebih awet transmisi dibandingkan dengan Innova Ibon. Dan Innova Zenix yang terakhir Toyota Innova, dia itu menggunakan transmisi CVT, di mana kan transmisi CVT itu agak sedikit delay. Jadi sedikit delay dan agak responsif seperti itu. Beda dengan Toyota Innova yang masih menggunakan transmisi otomatis biasa gitu, seperti itu. Jadi kekurangan selanjutnya di mobil ini adalah yaitu boros. Mobil ini sangat lumayan boros juga bikin mesinnya. Terutama ini yang 2000 cc 4 silindernya ini. Walaupun mobil ini sudah Euro 4 atau Euro, mesinnya yang sudah facelift ya tahun 2007, mobil ini tetap aja masih bisa dibilang boros. Walaupun dia konsumsi BBM itu 12 sampai 14 km per liter, mobil ini bisa dibilang boros. Karena memang kenyataannya Innova bensin itu memang boros. Mau itu sudah Euro, mau itu belum, tetap saja mobil ini tetap bisa dibilang boros. Seperti itu. Walaupun dia konsumsinya balik lagi ya, itu 12 sampai 14 km per liter. Jauh halnya kalau kita bandingkan dengan Innova Diesel. Oke, cc-nya lebih gede. Dia 2500 cc 2KD FTV kita bandingkan dengan 1 TR, otomatis jauh loh. TR sama yang 2KD FTV jauh lah. Dari tenaga segala macam otomatis itu jauh. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa rangkuman yang udah gua baca ya di Google. Jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan pada mobil ini atau penyakit pada mobil ini. Seperti itu. Hal selanjutnya yang paling rentan, walaupun dibalik mobil ini bisa mobil nyaman, mobil nyaman, dibalik kenyamanan mobil ini itu ada hal yang harus kalian perhatikan, itu terutama bagian sektor kaki. Mobil ini sudah peremajaan bagian kaki, itu bagian peremajaan joinnya, terus teot, link stabilizer dan segala macam. Mobil ini peremajaan kaki. Jadi walaupun mobil ini nyaman, tapi itu
Kan harus hati-hati juga pada mobil itu, yaitu di bagian sektor kaki-kakinya, karena mobil ini kaki-kakinya itu cukup rentan, terutama kaki-kaki bagian depan ya gitu. Walaupun mobil ini bangga kok di belakang atau WD, tapi tetap saja yang namanya mobil pasti ada aja kerusakannya, ya kan. Mau itu mobil baru atau mobil old sekaligus, itu tetap saja ada penyakitnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap mobil itu akan baik-baik saja, enggak. Pasti yang namanya mobil old seperti ini, walaupun mobil ini nyaman, kabin luas apa segala macam, tapi misalkan bagian kaki-kakinya tidak bagus, apa gunanya gitu. Memang kalau misalkan kalian ingin mencari mobil yang kaki-kakinya awet, ya pilihannya dua, Toyota Avanza dengan ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Toyota Avanza, memang Toyota Avanza kakinya itu jauh lebih awet dibandingkan dengan ini. Toyota Avanza dia itu misalkan ada kerusakan kaki, dia itu bisa tahan ya. Kalau misalnya kita memperbaiki sebuah kaki, dia itu bisa jauh lebih lama tahan dibandingkan dengan Toyota Kinong Nova. Kalau kita bandingkan ya, kalau kalian punya pengalaman pakai Toyota Avanza, ya pasti kalian tahu lah seberapa lama ketahanan servis itu sobat Toyota Kinong Nova gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari mobil dengan servis atau kayak yang paling awet, ya Toyota Avanza atau Toyota Kinong Nova. Jadi itu ada beberapa faktor atau pilihan yang kalian bisa jadi kalian pilih ya, menjadi pilihan itu. Kayak yang paling awet yaitu Toyota Avanza atau Daihatsu ini atau Toyota Kinong Nova. Tapi kalau misalnya ingin mencari awet lebih tahan lama, the one and only itu ada lagi Toyota Avanza atau Daihatsu ini. That's it. Toyota Avanza dan Daihatsu ini ya, mau itu dari segi faktor mesin dan kaki itu sama-sama lebih lama awetnya, lebih lama awetnya gitu. Jadi bikin mesin dan kaki dia sama-sama lama itu awetnya, seperti itu guys. Jadi udah beberapa rangkuman yang ada gue baca di mobil di Google dan gue search juga. Jadi ya bisa kalian simpulkan pada video ini. Jadi ya, kalian ingin mencari mobil yang awet atau mencari mobil yang nyaman. Kalau kalian ingin mencari mobil yang awet, ya kalian bisa pilih Toyota Kinong Nova dan Toyota Kinong Nova, Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza. Tapi kalau kalian ingin mencari keamanan, ya ini mobil pilihan terbaiknya ini Toyota Kinong Nova. Seperti ini mobil pilihan yang paling terbaik sih menurut gue, seperti itu gitu guys. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri di kolom komentar video ini seperti apa gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian ada pengalaman, gua itu baru saja mengupload video tentang sharing pengalaman memakai Toyota Kinong Nova bensin itu boros apa tidak gitu. Jadi kan bisa cek video ini di channel gua, itu udah ada videonya, udah tayang, bisa kalian tonton. Kalau misalkan kalian belum nonton yang itu, jangan nonton yang awal tadi, baru nonton yang ini, seperti itu. Oke, sekian dulu video kata kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini, share video ini ke sosial media kalian, dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @jentobing. Dan Jentobing, kalau kalian ada pengalaman pakai Nova bensin, boleh, atau keluhannya bisa kalian sharing di kolom komentar seperti itu. Seperti apa? Terima kasih menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.